Bertemu lagi dengan kami di channel Media Target News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam presisi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan seperti tadi disampaikan adanya pengungkapan yang dilaksanakan oleh Subdit 3 Tipidum Baris Krim Polri, di mana mendasari LPB 19 Romawi 1 2024 Baris Krim, di mana kami melakukan penyelidikan dan tim berhasil mengungkap adanya tindak pidana secara online jaringan internasional dengan modus love scamming dengan rincian sebagai berikut. Waktu penindakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pada sekira pukul 23.00, di mana tempat kejadiannya adalah apartemen kondominium tower 8 lantai 11 UIT 11E 11H Mall Taman Anggrek, Lobi Matahari, Jalan Lejen Suparman, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di dalamnya kita dapatkan dan kita amankan 19 warga negara Indonesia yang terdiri dari 16 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian kita dapatkan juga 2 orang WNA laki-laki, 2 orang. Adapun hasil penyelidikan yang kita lakukan, kita bisa mengkonstruksikan kasus. Jadi dari situ kita mendapatkan 1 korban warga negara Indonesia, kemudian warga negara asing yang menjadi korban sebanyak 367 orang, yang terdiri dari warga negara Amerika, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Jerman, Maroko, Turki, Portugal, Hongaria, Jersey, India, Jordania, Thailand, Austria, Filipina, Kanada, Inggris, Moldova, Rumania, Italia, Kolombia. Kemudian yang menjadi kronologis ataupun modus operandi, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023, tim Subdit 3 Jatantras Tipidum melakukan penindakan. Seperti tadi tempat yang kami sampaikan, para pelaku dengan modus mencari ataupun menipu korban melalui aplikasi Tinder, Oxopit, Bumble, Tantan, Map, dan CNP dengan menggunakan karakter seorang laki-laki atau perempuan yang bukan dirinya. Kemudian manakala dia sudah berhasil mengelabui, mereka berpura-pura untuk mencari pasangan. Setelah mendapatkan korban, para pelaku ini meminta nomor handphone, sehingga kemudian berkomunikasi percintaan maupun mengirimi foto-foto seksi untuk dapat meyakinkan korban. Selanjutnya korban dibujuk rayu. Bujuk rayunya untuk dapat berbisnis, membuka akun toko online melalui link http shop66hccgolf.com. Selanjutnya para pelaku membujuk korban untuk deposit sebesar 20 juta untuk pertama kali transfer agar dapat dibukakan akun toko link. Dari para pelaku menjalankan modus tersebut, setiap pelaku memiliki 4 karakter yang berbeda, sehingga dari 21 orang pelaku yang dapat meraup keuntungan kurang lebih 40 miliar per bulan. 40 sampai 45 miliar. Ulangi, 40 sampai 50 miliar per bulan. Dari pelaku pasal yang dilanggar yaitu tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisi dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau penipuan yang dimaksud pasal 45 ayat 1
Junto 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 dan atau pasal 378 KUHP. Dan di sini dengan ancaman kalau penipuannya 4 tahun, namun terkait dengan ITE adalah ancaman hukuman 6 tahun. Dari ke-19 ini kita mendapatkan satu korban asal Indonesia, di mana inilah yang menjadi proses penyidikan kita lebih lanjut. Satu korban dari Indonesia ini kita mendapatkan dari 19 pelaku ditambah 2 warga negara asing, itu ada 3 pelaku. Namun tadi pagi juga dikembangkan kembali 1 orang sekarang dalam proses penyidikan, dimana kalau kita melihat perannya warga negara Indonesia yang ada ini adalah sebagai pelaku eksekutornya, kemudian warga negara asing, 2 orang yang warga negara asing termasuk yang sekarang sedang dilaksanakan pemeriksaan, itu perannya adalah menyiapkan peralatan yang ada ini. Kemudian yang satu lagi adalah tugasnya memberikan pembayaran kepada para pelaku, dan 1 orang adalah sebagai pimpinannya atau yang ada di yang memimpin di sini. Kemudian adapun modus yang dilakukan biasanya para pelaku ini adalah mencari target, baik itu warga negara yang bisa dihubungi. Dia akan mempelajari profiling orang yang menjadi target. Setelah diketahui profiling tentang orang tersebut, yang bersangkutan menghubungi melalui yang kami sampaikan tadi, mereka bisa berhubungan, kemudian bisa berkenalan. Begitu sudah dekat, ditawarilah menurut negaranya masing-masing. Jadi sistem yang ada adalah dia akan mengetik atau komunikasi dengan bahasa Indonesia. Kalau itu targetnya misalnya orang Argentina, itu langsung bahasa yang terkirim kepada target dengan bahasa ditranslate pakai bahasa sesuai target yang dituju. Kemudian dari pelaku-pelaku ini saat ini yang bisa kita buktikan adalah terhadap 3 orang, yaitu 2 orang yang warga negara asing. Di situ kita kenakan 55, 56 untuk serta membantu. Kemudian yang 1 adalah sebagai eksekutor. Kemudian dari jumlah korban yang sudah ada sekitar 367, langkah-langkah yang kita ambil, kami nanti melalui di Bupiter akan mencoba menelusuri korban-korban yang sudah menjadi korban para pelaku. Pada saat ini penyidik telah mengamankan berbagai peralatan, yaitu handphone sebanyak 96 unit dan laptop merek HP sebanyak 19 unit. Kemudian lebih lanjut kita akan melaksanakan upaya-upaya penyidikan dan pengembangan, serta kami akan terus berkoordinasi baik itu dengan imigrasi, kedutaan, dan kejaksaan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Karopenmas.